Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Mas Farel, silakan duduk Mas. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Bagaimana kabarnya Mas Farel hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Permisi, Pak. Sebelumnya kalau boleh saya tahu, Bapak mau permisi ke sini ada perlu apa ya, Pak? Oh iya, jadi begini Mas Farel ya, Bapak itu mendapat laporan dari guru PKN dan juga guru bahwasanya Mas Farel itu sering datang terlambat ke sekolah. Ya, apakah itu benar Mas Farel? Iya, Pak. Oke, jadi benar ya Mas Farel ya. Nah, kira-kira menurut Mas Farel itu sudah berapa kali sih sehingga Mas Farel datang terlambat ke sekolahan? Sudah 3 kali, Pak. Sudah 3 kali ya, cukup banyak ya Mas Farel ya. Ya. Iya, Pak. Oke, dengan datang terlambat ke sekolahan menurut Mas Farel itu adalah suatu kesalahan atau bukan? Iya, Pak. Iya. Oke, berarti di sini Mas Farel sadar ya bahwasanya datang terlambat sekolah itu adalah merupakan suatu kesalahan ya. Baik Mas Farel, berbuat suatu kesalahan itu adalah hal yang manusiawi ya. Yang terpenting adalah bagaimana Mas Farel itu mau memperbaikinya dan mau berusaha untuk lebih baik. Kira-kira setuju nggak Mas Farel? Setuju, Pak. Setuju ya. Nah, baik, kalau Mas Farel sudah setuju, sekarang mari kita bersama ya cari solusinya agar Mas Farel tidak datang terlambat lagi ya. Siap, Pak. Oke, jadi nah, melakukan suatu tindakan kesalahan apalagi yang sudah Mas Farel lakukan itu terlambat, tentunya pasti ada alasannya. Bapak pengen tahu kenapa sih Mas Farel kok sering datang terlambat ke sekolahan? Saya sering begadang dan main handphone bersama dengan teman-teman. Jadi, saya menjadi kurang tidur dan bangun kesiangan. Oke, baik ya. Begadang dan main HP sampai larut malam ya. Tadi yang Bapak dengar ya, yang Bapak dengar Mas Farel itu adalah alasannya begadang dan main HP sampai larut malam. Menurut Mas Farel itu ada manfaatnya tidak buat Mas Farel? Tidak. Tidak ada. Tidak. Oke, tidak ada ya. Terus menurut Mas Farel, keyakinan kelas apa sih yang sudah Mas Farel langgar? Tentunya kedisiplinan, Pak, sama terkait waktu. Disiplinan dan juga terkait waktu ya. Baik, kalau datang ke sekolahan terlambat itu kan sudah jelas ya, itu melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Tadi Mas Farel menyampaikan keyakinan kelasnya sudah dilanggar, yaitu adalah kedisiplinan waktu ya, seperti itu ya. Baik Mas Farel, menurut Mas Farel kedisiplinan waktu itu penting nggak? Penting, Pak, karena bisa membuat saya datang tepat waktu dan menghargai waktu. Ya baik, terima kasih Mas Farel. Betul Mas ya, menghargai waktu itu sangat penting sekali ya, dan sangat bermanfaat untuk kita. Apalagi dalam disiplin belajar, disiplin datang ke sekolahan ya kan. Kemudian disiplin dengan jadwal yang sudah ada ya Mas Farel ya, dan itu juga melatih rasa kepedulian kita ya, rasa kepedulian Mas Farel terhadap seseorang ya. Baik, kemudian Mas Farel ya, apa yang akan Mas Farel lakukan untuk memperbaikinya? Saya akan menyetel alarm di handphone dan meminta orang tua untuk membangunkan saya di pagi hari. Baik, bagus, betul sekali Mas Farel ya. Bapak sangat setuju dengan apa yang akan Mas Farel lakukan ya. Terus ada hal lain
yang bisa Mas Farel lakukan selain itu? Mungkin saya akan tidur lebih awal. Akan itu lebih awal. Baik, nah di sini berarti kan Mas Farel sudah tahu ya bagaimana cara memperbaikinya dan sudah tahu solusinya agar tidak datang telat lagi ke sekolah. Begitu ya Mas Farel ya. Iya Pak. Ya baik, nanti juga Bapak akan bekerja sama dengan orang tua Mas Farel agar orang tua Mas Farel juga nanti mengingatkan Mas Farel di rumah jika ternyata Mas Farel lupa dengan apa yang mau dilakukan agar tidak terlambat datang ke sekolah. Nah, apakah begitu Mas Farel? Iya Pak. Bisa disetujui oleh Mas Farel? Siap Pak. Berarti di sini sudah jelas, sudah paham ya Mas Farel ya. Paham. Itu terima kasih kedatangannya Mas Farel dan aku berharap apa yang sudah Mas Farel sampaikan untuk memperbaikinya itu bisa Mas Farel lakukan dari hari ini dan juga seterusnya. Ada lagi yang ingin Mas Farel tanyakan ke Pak Guru? Belum Pak. Cukup ya, kalau cukup terima kasih Mas Farel bisa kembali lagi ke kelas untuk melanjutkan aktivitas belajarnya ya. Siap Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Mas Farel. Saya permisi Pak. Ya semangat ya Mas Farel ya. Siap Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Center Pratama Yoto. Di sini saya ingin menyampaikan tanggapan terkait kegiatan restitusi yang sudah saya buat bersama dengan Pak Cayo. Dari kegiatan ini saya menyadari atas kesalahan yang saya lakukan, dan yang paling penting adalah bagaimana cara saya dan juga Pak Cayo dalam menemukan solusi atas masalah tersebut tanpa perlu merasa takut ataupun marah. Dengan diberikan dorongan dan penguatan yang positif sangat membantu bagi saya, sehingga kedepannya saya menjadi tahu apa yang perlu saya lakukan agar tidak mengulangi lagi atau melakukan kesalahan lainnya yang bersinggungan dengan keyakinan yang sudah dibuat bersama. Meskipun saya salah, tetapi Pak Cayo menerima saya dengan baik. Saya merasa senang dan terbantu untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan saya berjanji akan menjadi siswa yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Kristi. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Mbak Kristi? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya, alhamdulillah. Permisi Pak, kalau boleh tahu saya dipanggil ke sini ada apa ya Pak? Oke, jadi begini Mbak Kristi ya. Kemarin Bapak mendapatkan laporan dari guru pengawas kegiatan Sumatera akhir semester. Kebetulan kan sedang pelaksanaan Sumatera akhir semester ya Mbak Kristi ya. Nah, laporan yang Bapak dapatkan itu Mbak Kristi itu mencontek saat kegiatan Sumatera akhir semester kemarin. Apakah itu benar Mbak Kristi? Iya Pak, benar saya mencatat. Benar ya berarti ya. Nah, sekarang coba ceritakan sedikit kronologi kejadiannya. Pada saat penilaian saya membawa catatan kecil Pak. Oh, membawa catatan kecil ya. Oke, baik Mbak Kristi. Setiap orang itu pasti pernah membuat kesalahan. Itu adalah hal yang manusiawi. Ya, di sini juga Bapak senang karena Mbak Kristi itu mau mengakui kesalahan yang sudah Mbak Kristi lakukan. Kan Iya Pak, saya mengaku. pertanyaan maafnya pertama ya, namun sebelum itu setiap tindakan tentunya pasti ada alasan yang dilakukan. Kira-kira kenapa Mbak Kristi itu sampai mencontek kemarin? Saya merasa kesulitan saat mengerjakan waktu tersebut Pak. Saya kurang memahami materi tersebut, jadi saya memutuskan untuk membawa catatan. Oh, berarti karena kurang memahami materinya ya, jadi Mbak Kristi ambil jalan pintas membawa contekan. Menurut Mbak Kristi,
tindakan yang baik atau salah? Salah, Pak. Salah ya, oke, baik ya. Kenapa kok menurut Mbak Kristi itu adalah tindakan yang salah? Karena itu melanggar peraturan yang sudah dibuat. Baik ya. Mbak Kristi sini tahu tidak keyakinan kelas yang telah disepakati bersama di kelas itu ada atau tidak? Ada, Pak. Nah, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah Mbak Kristi langgar di sini? Kejujuran dan tanggung jawab, Pak. Kejujuran dan tanggung jawab. Menurut Mbak Kristi, kejujuran dan tanggung jawab itu penting tidak? Penting, Pak. Karena dengan kejujuran dan tanggung jawab, saya jadi berlatih untuk tidak berbohong pada diri sendiri maupun orang lain. Dengan tanggung jawab, saya dapat mengerjakan tugas saya dengan baik dan sungguh-sungguh. Baik, terima kasih Mbak Kristi atas apa yang sudah disampaikan. Mbak Kristi, kedepannya apa yang akan Mbak Kristi lakukan agar tidak mencapai lagi? Saya akan belajar lebih tekun dan giat, Pak, dan bertanya kepada guru mapel apabila saya kurang paham tentang materi tersebut. Baik, ya bagus ya. Yang jelas apa yang sudah mau Mbak Kristi lakukan adalah yang baik. Di sini juga Bapak pasti sangat mendukung apa yang akan Mbak Kristi lakukan. Ya, seperti itu. Kira-kira selain itu adakah hal lain yang bisa Mbak Kristi lakukan? Mungkin cukup itu sih, Pak, belajar dengan bertanya ke guru mapel. Ya, belajar yang bertanya ke guru yang ya, jadi disini Mbak Kristi sudah tahu ya apa yang mau dilakukan agar tidak mencapai ya. Saya Bapak rasa cukup ya, dan di sini Mbak Kristi juga sudah menemukan bagaimana cara membagainya dan juga solusinya ya. Mudah-mudahan kedepannya Mbak Kristi menjadi siswa yang lebih baik, tidak lagi mencontekan, menjadi siswa yang lebih berprestasi ya. Ada yang ingin ditanyakan ke Pak saya sebelum kita akhiri? Cukup, Pak, tidak. Ya, cukup. Nanti Mbak Kristi bisa kembali ke kelas melanjutkan aktivitas kegiatan untuk penilaian selanjutnya lagi ya. Iya, Pak. Terima kasih, silakan. Terima kasih, Pak. Sama-sama Mbak Kristi. Waalaikumsalam. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kristiani Sugiarto. Di sini saya akan memberikan tanggapan mengenai kegiatan restitusi yang sudah saya lakukan bersama Pak Cahyo. Dari kegiatan restitusi yang sudah saya lakukan bersama Pak Cahyo, saya menjadi sadar atau menyadari kesalahan yang telah saya perbuat. Dan saya menjadi tahu bagaimana cara agar tak melakukan kesalahan yang sama maupun melakukan kesalahan yang lainnya. Di sini saya mendapatkan dorongan dan penguatan positif yang sangat bermanfaat bagi saya. Walaupun saya melakukan kesalahan, tetapi Pak Cahyo tetap menerima saya dengan baik. Saya merasa senang dan terbantu untuk memperbaiki masalah tersebut. Saya berjanji akan menjadi siswa yang lebih baik lagi. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.